Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi di sesi free webinar. Ya, hari ini topiknya adalah mengenai event roadshow. Jadi setiap tahunnya tuh OMD selalu mengadakan roadshow di banyak kota. Biasanya kota-kota besar. Di Juni ini kita mulai dari Jakarta, kemudian Bandung, kemudian Semarang, lalu Surabaya. Kebetulan minggunya cuman ada 4 gitu kan, jadi 4 kota. Jadi 4 kota ini, ya mudah-mudahan topik yang dibahas ini cocok dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena seringkali saya bilang begini, di era sosial media sekarang itu dengan apa namanya banyaknya eh, orang-orang posting mengenai berbagai macam teknik pernapasan gitu kan. Di YouTube orang posting mengenai apa saja di situ, segala macam bisa kita temui lah. Akhirnya membuat seseorang itu bisa belajar dengan sangat bebas. Ya kan, coba aja soal searching, ambil handphone, kemudian cari apa saja, di situ yang berhubungan dengan teknik pernapasan, pasti muncul. Yang kadang-kadang eh, isinya itu diutarakan oleh robot, ya kan, nggak ada orangnya, cuma tulisan, gitu kan. Ya memang sebagian menginspirasi, sebagian mengajari, tapi tetap hal-hal yang sifatnya terlalu praktikal seperti itu, apabila ditelan mentah-mentah, apabila dipraktekkan tanpa pengetahuan, itu ya bisa bisa berbahaya juga pada satu sisi nantinya. Kenapa? Karena kita nggak ngerti apa dampak dari setiap penggunaan teknik pernapasan terhadap tubuh manusia, ya kan? Karena seringkali saya bilang gini, pada setiap kali kita ini berusaha untuk melakukan sebuah intervensi apapun pada tubuh ini, maka pasti metabolismenya akan terpengaruh. Karena tubuh manusia terdiri dari 11 sistem, ya kan? Ada sistem rangka, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem tulang, ada sistem kulit, ada sistem kelenjar, ada sistem pernapasan, sistem respirasi, sistem produk reproduksi dan sebagainya. Ada 11 lah kurang lebih. Itu belum termasuk subsistem yang di dalamnya. Contoh sistem syaraf. Sistem syaraf itu gedeannya. Di dalam sistem syaraf ada sistem syaraf pusat, ada sistem syaraf tepi. Di dalam sistem syaraf pusat ada sistem syaraf brain sama spinal cord. Di dalam sistem syaraf tepi, di situ nanti ada sistem syaraf somatik sama sistem syaraf otonom. Di dalam sistem syaraf otonom nanti ada simpatik, ada parasimpatik. Nanti terus lagi turun sampai ke sistem kelenjar, sampai ke ya mungkin sampai ke protein, enzim dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi pada titik itu kita akhirnya jadi bisa melihat bahwa semua intervensi apapun yang dilakukan, pengaturan pikiran akan mempengaruhi metabolisme. Pengaturan pikiran yang benar akan menghasilkan hormon-hormon yang dalam tanda kutip dianggap benar. Karena pengaturan pikiran itu pada dasarnya ini misalnya contoh ya, seseorang mengambil intervensi dalam bentuk pengaturan pikiran. Pada sebuah pengaturan pikiran sifatnya netral. Netral itu dalam arti ya pikiran itu ya tidak bisa membedakan baik dan buruk. Yang bisa membedakan baik dan buruk itu diri kitanya sendiri. Maka dari itu ketika sains berbicara mengenai sebuah dampak yang ditimbulkan dari sebuah pikiran, maka ya udah diteliti begitu saja, kemudian hasilnya ya begitu saja. Ya kan hasilnya begitu saja dalam arti ini akan ditafsirkan sebagai baik dan buruk, nanti dilihat dari apa dampak yang ditimbulkan pada metabolisme itu. Sekiranya dampak itu membawa yang dianggap baik, maka latihan pikiran yang seperti itu akan dianggap baik. Misalnya meditasi, mindfulness, ya kan? Misalnya penurunan stres. Secara umum disetujui, disepakati, dianggap baik. Ya udah, berarti mindfulness ini punya manfaat ketika dipraktekkan akan menjadi hal yang baik, ya kan? Tapi juga sebaliknya, ketika seorang itu overthinking terus-menerus, keliru dalam memunculkan sesuatu dalam pikirannya, dia berandai-andai, berpikir, kemudian membayangkan jangan-jangan kankernya membesar, jangan-jangan nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan, semua jangan-jangan, maka pada akhirnya orang itu akan berada dalam wilayah perubahan seperti yang dibentuk oleh pikirannya. Maka pada titik itu kita bisa sebut pikiran yang dilatih oleh orang itu membawa hal yang tidak baik pada tubuh, disepakati secara umum. Nah, jangan salah, olah napas juga begitu. Olah napas juga ini kan jenisnya banyak sekali, gitu kan? Kita bisa melihat olah napas yang diambil dari dunia barat misalnya. Ada, kita bisa melihat olah napas yang diambil dari dunia timur. Wah, ini udah jelas. Misalnya ada Qigong gitu kan, dengan berbagai macam cabangnya dan jenisnya. Atau yang mungkin cukup tua, begitu kan, secara usia.
seperti pranayama dari India. Itu juga turunannya nggak kalah banyak tuh. Bahkan teknik populer yang sering dipraktekkan, saya yakin oleh kebanyakan dari peserta di grup ini seperti Wim Hof itu bahkan diturunkan dari teknik pranayamanya India, dimodifikasi, ya kan? Dan itu kan dipakai oleh banyak orang. Nah, maka dari itu, kadang-kadang saya bilang begini, karena pada dasarnya ilmu pernapasan itu berasal dari tradisi, dari tradisional gitu kan, maka wilayahnya menjadi sangat abu-abu. Supaya tidak abu-abu bagaimana? Kita harus berusaha mencari, melihat sebanyak-banyaknya hasil penelitian yang berhubungan dengan ilmu pernapasan itu. Kita harus berusaha mencari sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan itu, dengan olah napas itu. Jadi kayak misalnya seseorang yang belajar Wim Hof, maka saran saya, Bapak Ibu harus mencari sebanyak-banyaknya pengetahuan yang berhubungan dengan teknik Wim Hof itu. Atau paling minimal logikanya bisa nangkep, bisa tahu ini punya dampak. Ya kan? Makanya ketika saya dulu bikin video yang membahas mengenai napas cepat, itu saya beritahu bahwa dalam penelitian ilmiah, teknik-teknik yang bersifat napas cepat seperti Wim Hof, Bastrika, kapal bati, ini memiliki dampak yang disebut dengan potensial acute effect. Potensial acute effect. Jadi dampak akut dari penggunaan teknik pernapasan itu. Dampak akut itu maksudnya bagaimana? Ya ini ketika itu dipraktekkan, ada sesuatu yang berubah secara singkat pada saat itu sebelum kembali ke normal. Misalnya, pada teknik Wim Hof akan ditemukan kondisi tingling, akan ditemukan kondisi seperti tinnitus, telinga berdenging pada saat terakhir, 10 detik yang terakhir, begitu. Kemudian akan ditemukan kondisi seperti ada semut-semut berjalan, gremet-gremet, ya kan? Itu disebut sebagai potensial acute effect yang sebelumnya tidak ada. Ada kondisi seperti mukanya kayak tebel, ya kan? Rasanya tangannya kayak tremor. Nah, itu potensial acute effect. Kalau misalnya kita nggak mau mengetahui atau nggak mau belajar secara detail masing-masing teknik pernapasan ini, ibaratnya, ya kita nanti hanya sebagai pengguna yang mungkin kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu bagaimana teknik itu mestinya harus diterapkan untuk badan kita. Itu, maka balik lagi, semua teknik pernapasan ini awalnya bukan dari dunia saintifik, bukan dari dunia sains. Berasal dari dunia tradisional, dari tradisi. Baik sebuah tradisi yang dibuka ke masyarakat secara besar-besaran, artinya dibebaskan masyarakat untuk belajar, atau dibuka sedikit-sedikit, ya kan? Biasanya nanti ada dua golongan, yakni murid luar dan murid dalam. Kalau murid dalam tentu mendapatkan porsi pengetahuan dari gurunya jauh lebih banyak dibandingkan murid luar, ya kan? Kayak Tai Chi contohnya misalnya, di dalamnya dalam pernapasan pasti ada. Tapi untuk murid luar yang belajarnya mungkin di taman, yang belajarnya mungkin dari YouTube, yang belajarnya mungkin nggak sempat ketemuan sama gurunya hanya lewat online saja misalnya begitu, ya tentu gurunya akan membatasi. Tidak mungkin semua pengetahuannya akan diberikan pada murid itu karena status dia masih murid luar yang mungkin berada di ya entah berantah. Kita tidak tahu dia tinggal di mana gitu kan. Dia entah berantah, tinggalnya di mana juga kita nggak tahu. Maka pada titik itu tentu ada batasan-batasan. Sama itu seseorang belajar pranayama. Wah, gampang mas, melihat pranayama di teknik pernapasan itu kan di YouTube jibing. Coba mau ketik apa? Misalnya ambil HP, ketik plastrika, enter. Keluar tuh videonya mas. Keluar tuh cara melakukannya. Ini saya tahu, ya kan? Gampang, bisa ditiru, saya tinggal ngikutin aja. Tarik, buang, tarik, buang gitu kan. Lalu mas mau apa lagi? Misalnya eh, Bramari. Wah, Sound of the Bee, suara dengungan lebah. Ketik Bramari Pranayama Enter tuh ada di YouTube gitu kan. Ya saya tinggal ngikutin apa susahnya berhaming ham kan begitu. Apalagi kemudian Ujjayi. Kemudian apalagi Nadi Sodana. Oh, hidung tutup sebelah kanan, tarik dari sebelah kiri. Kebalikannya hidung tutup sebelah kiri, tarik sebelah kanan tuh bisa ada di YouTube, saya lihat, bisa saya tiru, ya kan? Apalagi Mas butuhnya cari, dapatlah semua dari jari-jari kita dari HP. Ya pertanyaannya, apakah memang detail dari pelajarannya kayak gitu? Apakah seperti yang dimunculkan di YouTube, detailnya apakah seperti itu? Di balik itu potensial acute efeknya apa? Potensial kronik efeknya apa apabila ada? Kita nggak tahu.
Apalagi bagi mereka-mereka yang memang secara mentalitas tidak pernah tertarik untuk melakukan eksplorasi sampai dalam, berguru, belajar sampai mendalam. Ini nomor ruwet lagi, gitu kan? Akhirnya mereka collecting aja, mereka kumpulkan. Oh, saya dapat teknik A, B, C, D, E, F, G. Ya kan seringkali pernah ada yang hunting dari orang-orang yang pernah ikut di kelas itu. Misalnya ada orang yang pernah ikut kelasnya Pak Gobin. Nah, itu kan buta ikut tuh. Dia tanya, lu pernah ikut kelasnya Pak Gobin ya? Iya. Ada rekamannya nggak? Ada. Lagi dong. Itu lebih parah lagi. Akhirnya dikasih, dibagi. Terus ada lagi, kamu pernah ikut kelasnya OMG nggak, Mas Gunggung tuh? Iya, yang berbayar. Ada. Kalau kelasnya Pak Gobel juga berbayar kan? Kamu pernah ikut? Iya, bagi dong. Dikasih. Kemudian dipelajari sendiri. Lalu tiba-tiba chatting, ditawarin misalnya ada pembukaan kelas. Enggak, saya udah tahu kok kelas ini, saya udah pernah belajar. Saya udah dapat rekamannya. Dari siapa? Dari si A. Di Indonesia nemuin seperti itu banyak. Karena saking sosial media itu gampang sekali untuk mendapatkan sebuah informasi. Ya kan? Tapi sayangnya hal seperti itu biasanya untuk orang-orang yang tipikal seperti itu hanya mendapat manfaat sedikit di permukaan, tapi dia tidak akan masuk ke dalam. Kenapa? Karena tidak berinteraksi langsung dengan guru, tidak berinteraksi langsung secara offline. Suatu saat banyak orang yang bertanya, kenapa kok kalau saya belajar lewat offline ketemuan langsung, atmosfernya beda, hawanya berbeda dibandingkan yang online? Ya tentu saja, offline itu berbeda. Maka saya dulu pernah nulis, ada sebuah, ya kita sebutnya barokah lah ya, barokah atau apa yang berkah lah. Ada sebuah kebaikan namanya gitu. Ketika kita belajar offline bersama guru atau instruktur langsung di tempat. Manusia, walaupun ini masih debatable, sainsnya masih debatable, tapi saya meyakini ada yang disebut dengan syaraf cermin. Manusia punya satu titik di dalam otak yang disebut dengan syaraf cermin. Namanya cermin, potensi memantulkan, meniru, merefleksikan apa yang ada di depannya. Ya kan? Ini namanya saraf cermin atau mirror nerve. Nah, ketika saraf cermin ini, ketika si murid ini dia ikut di kegiatan offline, lalu dia melihat dengan seluruh panca inderanya, matanya melihat gestur gurunya, telinganya mendengar suara gurunya, lalu seluruh raganya, jiwa raganya ada di depan gurunya. Maka si saraf cermin itu dari saraf cermin gurunya dengan saraf cermin gurunya. Maka pada titik itu secara ajaib akan terjadi proses transmisi pengetahuan. Nah, ini beneran, ini proven by science. Ini proven by science. Akan terjadi proses transmisi pengetahuan. Kalau di dalam dunia apa namanya tradisional Islam itu disebut sebagai berkhidmat. Berkhidmat itu seorang murid yang manut, nurut, patuh, ngikut sama gurunya. Maka itu udah manut aja begitu kan ibaratnya. Tapi dia ikut ada di sampai di depan gurunya. Sehingga tinggal kemudian itu ya kan memantau merefleksikan. Maka pengetahuan dari guru itu secara akan masuk ke dalam syaraf si murid itu secara alamiah. Ini beneran. Karena saya juga merasakan, saya berkali-kali bilang sama di video YouTube ya. Kalian ada COVID. Saya tidak pernah membuat kelas Zoom. Zoom itu baru tenar saat COVID, saat orang-orang nggak bisa ketemuan. Gitu. Karena nggak bisa ketemuan, maka memanfaatkan sosial media. Akhirnya Zoom menjadi sedemikian tenar. Ya tentu saja selain Zoom ada apa namanya Microsoft Teams, ada Google Meet, ada macam-macam. Tapi Zoom itu adalah yang paling tenar, mungkin branding dan takdirnya bagus. Pada era itulah online training menjadi sangat marak. Sebelum itu saya tidak pernah membuat pelatihan online, selalu offline, dari kota ke kota, dari meeting room ke meeting room, dari villa ke villa, dari resort ke resort, sejak tahun 2015. Jadi sudah 10 tahun lalu, saya membuat keliling offline meeting. Era Zoom tidak pernah dilarang untuk ketemuan, maka dibuatkanlah pola-pola latihan yang sifatnya praktikal. Kalau dulu latihan OMG itu belum ada OMG namanya. Itu berdasarkan level. Jadi level 1 latihan dulu. Nanti kalau mereka sudah bisa, baru naik ke level 2. Jadi dibuka lagi pelatihan di 6 bulan yang akan datang. Namanya level 2. Kalau peserta masih baru, tidak bisa dia masuk level 2. Dia harus masuk level 1 dulu. Terus nanti ada level 3.
terus nanti ada level 4, terus itu berjenjang. Sehingga lebih kayak orang belajar. Dulu saya cerita masa lalu ya. Yang materinya dibuat terstruktur, semua dengan berbasis alat ukur. Jadi kalau mereka ikut workshop saya itu wajib. Jadi kalau workshopnya berhubungan sama normalisasi diabetes, peserta akan dapat pengukuran HbA1c di tempat gratis. Peserta akan dapat alat ukur gula darah gratis. Kalau materi berhubungan sama hipertensi, peserta akan mendapatkan alat ukur hipertensi gratis. Kalau topiknya mengenai apa ya disesuaikan dengan alat ukurnya. Itu dulu seperti itu. Lalu era COVID datang, ada kebutuhan untuk secepat-cepatnya memberikan manfaat. Sehingga proses leveling itu menjadi tidak relevan ketika COVID. Kenapa? Karena orang banyak yang sakit butuh solusi cepat. Karena butuh solusi cepat, maka tidak bisa menggunakan konsep-konsep leveling seperti ini. Maka kita kupas otak saja. Akhirnya dari konsep leveling ini, dipecahlah teknik-teknik ini punya manfaat A, B, C, D, E, F, G. Dipetakan, dipetakan, dipetakan. Lalu dibuatkan kelas yang spesifik. Oke, didefinisikan bahwa komorbid ini menjadi sesuatu yang lebih penting untuk diselesaikan dibanding mereka belajar secara struktural gitu kan, secara leveling. Kenapa? Karena komorbid ini lebih mengancam nyawa. Maka solusi untuk menyelesaikan masalah komorbid pada saat itu, pada awal COVID itu jauh lebih punya manfaat dibandingkan membuka kelas yang leveling 1, 2, 3, 4 yang sifatnya pengetahuan ngajarin orang ke sekolah. Ya kan? Logikanya pasti nangkep ya. Nah, maka dari itulah kelas-kelas OMB kemudian menjadi sedemikian praktikal. Langsung diarahkan, komorbid jantung, oke ada kelas perbaikan jantung. Komorbid diabetes, oke ada kelas perbaikan, ada kelas normalisasi diabetes. Komorbid sindrom metabolik, oke ada kelas autofagi. Komorbid ginjal, oke ada kelas perbaikan GFR. Komorbid cancer, ada kelas perbaikan. Itu bukan segmented sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Nah, karena saking segmentednya, sehingga akhirnya jadi banyak sekali. Per hari ini kelas yang tercatat di Indonesia itu sudah lebih dari 58 kelas, bahkan sudah lebih dari 60 kelas. Sudah lebih dari 60 kelas. Maka kemudian diputuskan di beberapa tahun terakhir, sekitar 1-2 tahun terakhir, kita mecah leveling-leveling itu menjadi sesuatu yang disebut dengan kelas fundamental. Nah, kelas fundamental itu kelas-kelas basic yang wajib diikuti dulu, disarankan diikuti dulu sebelum belajar kelas-kelas praktikal. Apa kelas fundamental itu? Seperti misalnya kelas fundamental gelombang otak. Dia harus belajar dulu bagaimana cara mengatur gelombang otaknya, mengerti apa yang terjadi pada tubuh ketika gelombang otak berubah, mengerti apa yang terjadi pada dirinya ketika gelombang otak berhasil digeser, ketika dia overthinking, ketika dia traumatik, ketika dia mengalami cemas, takut, khawatir, dia hasil menggeser kemampuan otaknya untuk gelombangnya diarahkan di tertentu sehingga akan tercipta sikap watak yang baru dibandingkan keadaan yang memaksa dia pada saat itu. Ini kelas fundamental yang berhubungan dengan gelombang otak. Lalu ada kelas fundamental berhubungan dengan tekad dan motivasi. Karena ini penting sekali. Orang semua pengen sembuh, ya. Orang sakit pengen sembuh, ya. Tapi seberapa besar, seberapa kuat tekad dan motivasinya? Ya nggak semua orang bisa ibaratnya bisa sekeras baja. Dan ini harus dilatih. Maka ada kelas namanya mind power. Kalau di kelas fundamental awal tadi belajar pengetahuan otaknya. Kalau di kelas fundamental manpower, belajar mengenai kekuatan, daya untuk memperkuat dari power, dari otaknya itu. Sehingga nanti itu dengan menggenerasinya otak yang sering membutuhkan masalah-masalah yang menengah maupun berat maupun sangat berat. Kalau berhasil dilewati, kira-kira makin kuat atau makin lemah? Pasti makin kuat. Ya kan, seseorang nggak pernah dikasih masalah, jarang dikasih masalah. Itu pasti dia makin rapuh. Pasti dia makin rapuh. Tapi ketika seorang itu dikasih sebuah masalah, kemudian dia berhasil menyelesaikan masalah itu, dikasih lebih berat lagi, dia berhasil menyelesaikannya lagi, dikasih lebih berat lagi, dia berhasil menyelesaikan lagi, maka akan terbentuk sesuatu pola dalam otaknya, sebuah kekuatan. Betul nggak? Saya yakin semua dari kita yang hadir pada 31 orang sore hari ini pernah mengalami situasi sulit dalam hidup dan berhasil melewati. Baik itu yang berhubungan dengan rumah tangga, pekerjaan, hutang piutang, keuangan, gitu, apa saja. Dan ketika berhasil melewati hal-hal yang seperti itu, mendadak ketika kita melihat ada teman, saudara, kerabat yang punya masalah sejenis, mendadak jadi enteng sekali.
mendadak kita bisa melihat sudut pandang yang lebih luas, mendadak jadi enteng kan. Masalah ini juga mati, itu udah lewat nih. Udah, ya udah selesai lah masalah kayak gitu. Tapi saya tahu nanti ujungnya akan berakhir di sini. Maka dia jadi bisa memberikan sebuah solusi. Itu baru terlatih. Nah, olah napas juga begitu. Olah napas juga begitu. Maka di kelas main power fundamental itu diberikan satu set latihan sebagian rupa untuk memperkuat power. Setelah memperkuat power, baru memperkuat tekad. Ada fundamental yang lain lagi, ada fundamental yang jadi fundamental ini sebagai fondasi atau building block sebelum masuk ke kelas-kelas yang lain. Ketika udah masuk kelas yang lain, nanti jadi ngerti. Oh iya, berarti saya harus mengkondisikan otaknya begini. Oh ternyata latihannya berat sekali. Aduh, saya harus melakukan seperti ini. Rasanya kan gemeter, nggak kuat. Tapi ingat pelajaran gelombang alfa. Oke, begini cara relaksasinya. Tetap dia lakukan relaksasinya. Ketika dia berhasil, mendadak yang tadinya berat menjadi tidak berat lagi. Itu karena saling melengkapi di situ. Jadi seperti potongan puzzle. Ya repotnya ketika seseorang itu menganggap bahwa belajar detail di dalam sebuah teknik pernapasan itu tidak perlu. Yang penting saya sudah tahu tekniknya, saya sudah punya rekamannya, saya sudah punya audio. Yang penting tahu itu. Maka asumsinya adalah saya akan mendapatkan kesembuhan dari audio-audio itu. Ya, itu keliru. Audio itu sifatnya hanya membantu saja. Detailnya hanya bisa didapatkan di kelas. Karena kebetulan kelasnya dominan online, ya udah kita menikmati semua plus minusnya, kelebihan dan kekurangannya dari sesuatu yang disampaikan secara online. Mungkin saat ngomong sesuatu yang bermanfaat, jaringannya lagi jelek, gitu kan, bisa aja nggak kedengeran. Saat mau rekaman, jaringan lagi jelek, ada bagian-bagian yang terlewat, bisa saja. Nah, maka dibuatlah dua versi, versi offline-nya dengan versi online. Kalau versi offline-nya, kenapa kok lebih mahal mas dibandingkan versi online-nya? Ya karena kita harus sewa ruangan, kita harus sewa meeting room. Kalau dari jam 9 sampai jam 5, berarti ada 2 kali coffee break, ada 1 kali makan siang. Tentu saja itu tidak mungkin gratis, kan harus berbayar. Tetapi di balik semua itu ada berkah di situ. Karena kita datang secara fisik menyiapkan pikiran, raga, batin, untuk masuk ke untuk belajar, menimba ilmu di situ. Maka auranya akan berbeda, atmosfernya akan berbeda, sangat berbeda banget dibandingkan kalau kita online lewat Zoom. Kalau lewat Zoom bisa disambi, gitu kan? Lagi dengerin, tiba-tiba tukang bakso lewat. Oh, gue dari tadi udah nungguin nih. Ya, kita lewatin dikit aja. Sesi Zoomnya 5 menit, jalan ke depan, manggil bakso, 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 bakso. Ya kan? Dia beli bakso dulu, setelah itu datang lagi ke sesi Zoomnya lanjutkan. Atau secara mental otaknya udah tahu udah rekaman, ya udah, aja lah, nunggu rekaman aja. Jadi lebih menggampangkan. Bener nggak? Pasti begitu mentalitasnya rata-rata. Ya kan? Nah, sedangkan kalau offline nggak bisa. Nah, kalau kita sudah bayar untuk datang, maka dari jam 9 sampai jam 5 nggak bisa kemana-mana. Cuman bisa ada orang itu. Dengar, menyimak, menyaksikan, mempraktekkan, mengevaluasi. Maka jelas ilmu yang didapat berkali-kali lipat dibandingkan online atau lewat Zoom yang bisa disambi sana-sini, yang bisa sambil handphonean sana-sini, gitu kan? Yang tidak merasa rugi apabila tidak menyimak karena ada rekamannya. Kalau offline kan ada rekamannya, ya kan? Kalau orang kuliah kan ada direkam. Jadi betul-betul semua panca indera harus menerima pengetahuan. Maka itulah kenapa syarat cermin itu menjadi sangat bermanfaat sekali. Karena transmisi keilmuan dari dirinya ke muridnya bisa sangat besar. Itu ini gambaran secara umum. Ya, kita lihat. Coba kita lagi latihan bersama. Jadi kalau misalnya bikin latihan bersama di banyak tempat. Ini slide-slide-nya hanya beberapa saja dengan berbagai macam topik. Bisa bahas mengenai normalisasi diabetes, bisa bahas mengenai hipertensi, bisa bahas mengenai kanker, bisa bahas mengenai macam-macam tuh. Iya. Ini kalau nggak salah di Hotel Diraja. Ini kalau nggak salah di Bandung. Ini sebelah kiri juga di Bandung. Ini sebelah kanan ini di Jogja kanan bawah. Yang sebelah kiri ini kayaknya di Bandung juga kayaknya. Ini yang sebelah kanan atasnya Surabaya. Ini di Hotel Ibis Surabaya. Sebelah kiri bawah ini BKKBN Jakarta di Tanrem. Yang tengah bawah ini di Jogja. Yang sebelah kanan di Hotel Cleo Surabaya. Ini yang untuk kanker di Bandung, di Semarang, di Jogja, di Jakarta. Ya kita rotasi-rotasi aja.
Dan di setiap offline itu ada pengukuran, ya kan? Peserta maju satu-satu, kita uji gelombang otaknya, kita lihat pada saat melakukan, apakah dia berada dalam kondisi yang dipersyaratkan atau tidak. Kalau di Zoom kan nggak bisa kelihatan gitu-gitu kan? Ya, nah, maka dari itu pada latihan sehari ini kita akan melakukan banyak evaluasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang datang. Biasanya nanti peserta sudah bikin daftar pertanyaan tuh. Ya walaupun tentu tidak mungkin kita bisa jawab. Misalnya ada satu orang mau bertanya 10, ya tentu tidak rasional kalau satu orang bertanya 10 dijawab semua di kelas itu kan. Mungkin kita akan saring, kita akan pilih beberapa yang menurut kita itu urgent dan menjadi masalah utama dari orang itu. Tentu ketika seseorang itu diabetesnya 300, kemudian dia ada masalah katakanlah panuan gitu kan, tentu nggak mungkin kita bahas panunya, ya kan? Yang kita bahas adalah diabetesnya, ya kan logikanya pasti begitu. Sama ketika ada masalah cancer, kemudian metastasi dan sebagainya, tentu kita akan bahas rootnya atau akarnya. Kenapa? Karena tadi sering latihan Wim Hof, tapi gula darah masih tinggi jika topiknya berhubungan sama gula. Ya berarti kalau gitu, adakah olah napas yang bisa naikin gula? Ada. Ketika tidak dilakukan secara benar, maka dia punya efek menaikkan gula. Karena olah napasnya seperti pisau bermata dua. Ya kan? Bisa untuk naikin gula, juga bisa untuk nurunin gula. Tergantung tujuannya apa. Loh memang adakah manfaat olah napas? Adakah orang-orang yang mengambil manfaat ketika olah napas itu naikin gula? Ada. Jadi orang-orang yang mengalami kondisi hipoglikemik. Kondisi hipoglikemik itu kondisi di mana gula darah terlalu rendah dan dia akan langsung mengancam nyawa. Bahkan bisa fatal, bisa menyebabkan kematian mendadak di tempat. Hipoglikemik tuh. Kalau gula darah sih ya bisa agak panjang lah kalau hiperglikemik ya. Tapi kalau hipoglikemik itu gula darah yang terlalu rendah itu bisa sangat fatal. Maka teknik pernapasannya harus yang menaikkan glukosa ketika dipraktekkan. Apabila hipoglikemiknya terjadi di suatu tempat di mana dia nggak sempat bawa coklat, dia nggak sempat bawa gula pasir, dia nggak sempat bawa gula merah, ya kan? Maka modalnya ya hanya olah napas saja gitu. Jadi belajar olah napas untuk naikin dan nurunin gula itu menjadi penting. Tapi yang penting adalah mengerti kapan mempraktekkan itu dalam situasi apa. Ini disebut dengan pengetahuan. Ini disebut dengan pengetahuan. Kalau kita cuma taunya ritme, ya kan, taunya audio yang tinggal diputar, tapi tidak memiliki pengetahuan di balik kenapa audio itu terbentuk, apa manfaat dari audio itu yang terjadi pada metabolismenya, maka kita akan terjebak pada ya katakanlah teknik pernapasan yang tidak memiliki manfaat ketika kebetulan masalah kesehatannya berkebalikan dengan fungsi itu. Contoh, seseorang itu diagnosanya adalah hipoglikemik, lalu melatih teknik pernapasan yang menurunkan gula. Kira-kira logikanya gimana? Ya pasti dia kan gemeter, dia langsung langsung brain fog, bahkan dia bisa 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 anfal, bisa pingsan karena gulanya terlalu rendah. Ini beneran. Makanya saya pernah bikin video. Sebelum latihan, gula darah saya syukur berapa? Waktu itu kalau nggak salah 86 atau 88 sebelum latihan. Lalu setelah latihan satu kali saja, gula darah saya jadinya 60-an. Bayangkan, dari 86 kan normal tuh. Lalu sekali satu repetisi, turun jadi 60-an. Lakukan repetisi kedua, turun dari 50-an, jadi 50-an. Bayangkan, ya karena kebetulan tubuh saya itu sudah bisa switch dari metabolisme glukosa ke keton, jadi gula darah 50-60-an itu tidak ada masalah di badan saya. Karena saya tidak pernah mengalami kondisi hipoglikemik, tapi kebayang kalau misalnya seseorang hipoglikemik dengan kondisi gula darah awalnya sekitar 70-an, kalau dia latihan pernapasan dia nggak ngerti bahwa fungsi olah napas itu adalah nurunkan gula. Kalau tiba-tiba gula drop dari 60-an atau bahkan 50-an, kalau tiba-tiba dia tremor, keringat dingin, jantung berdebar, breakthrough, tiba-tiba pusing luar biasa kayak vertigo. Terus banyak yang bilang bahwa olah napasnya bikin saya sakit. Yang salah siapa? Yang salah karena dia tidak mau belajar apa di balik olah napas itu. Apa pengaruhnya di balik olah napas itu terhadap gula darah, terhadap hipertensi, terhadap berbagai metabolisme, terhadap sistem-sistem tubuh. Karena dia nggak mau belajar, maka dianggapnya teknik seperti Wim Hof itu menjadi obat bagi segala macam penyakit. Padahal dia sudah hiperglikemik. Latihan Wim Hof yang fungsi menurunkan gula, makin turun gulanya, makin jeblok gulanya, makin gemeter, keringat dingin, tremor, langsung badannya berkeringat. Kan ada yang beda, badan berkeringat segar dengan badan berkeringat gemeter itu kan lain. Orang hipoglikemik badannya keringatan, keringatan juga dia.
gemeter, pandang berkunang-kunang, mata udah mulai menguning, lihat sesuatu udah mulai kuning, ya kan? Terus otak udah mulai rasanya tuh rada-rada blow on gitu, apa namanya? Kadang-kadang ya nggak tahu dia siapa, mau jalan juga mau kemana nggak ngerti, cuma bisa diem aja. Jadi kan menjadi dampak yang tidak diharapkan. Kenapa? Karena orang itu tidak mau belajar ada apa di balik teknik ini mempengaruhi apa, potensial acute efeknya apa. Ya, yang penting saya udah tahu Mas Wim Hof itu kan hebat, keren. Penelitian ilmiahnya. Tapi di balik penelitian ilmiah itu cari juga jurnal-jurnal yang berhubungan dengan potensial acute efeknya. Contoh lagi, orang-orang yang mengalami masalah tinnitus. Orang-orang latihan Wim Hof yang bisa tahan napas sampai katakanlah 60 detik, kemudian 75 detik, 90 detik, sampai 110 detik. Begitu dia tarik napas 10 detik terakhir, itu langsung denging tuh. Langsung denging tinggi. Langsung mengalami kondisi yang disebut dengan tinnitus akut. Tinnitus akut, tinnitus yang terjadinya pada saat itu aja. Langsung denging tinggi. Begitu. Pernah ngalamin nggak? Saya yakin beberapa pernah ngalamin. Begitu pas terakhir, tahan napas 10 detik terakhir itu kan. Jadi kan biasanya langsung denging bunyi, ada yang dengungnya suaranya kecil, ada yang dengungnya suaranya gede banget. Kalau memang dia lagi punya masalah tinnitus, dengung itu seperti didekatkan sirine di kupingnya. Dia merasa sangat terganggu sekali. Dan hilangnya lama. Ya kan? Ya karena dia yang mau belajar bagaimana cara melakukan teknik ulang napas yang meminimalisir dengung tadi, maka ya dia lama-lama tidak mau latihan lagi. Kok bisa? Ya karena dia merasa nggak nyaman. Pada saat tarik buangnya sih dia baik-baik aja. Tahan napas dia baik-baik aja. Yang ditarik napas 10 detik terakhir atau 15 detik terakhir, langsung denging itu udah menggila. Wah, itu tinnitus. Nah, lagi orang-orang yang stroke latihan kayak gini. Begitu dia tarik buang, udah mulai tremornya keluar. Dia makin takut nih. Begitu dia tahan napas, mulai muncul rasa kebas-kebas. Padahal ini efek dari potensi dari akut efek ya. Akut efek dari televisi. Itu dari kebas-kebas. Dia takut langsung trauma. Yang dia pernah mengalami stroke sebelumnya, dia ngerti gejalanya kayak gitu mirip. Begitu dipraktekkan tekniknya, muncul gejalanya. Jangan-jangan ini kambuh nih. Wah, itu jadi takut, stres. Kalau stres, gula darah jadi naik. Bener nggak? Ya, coba saya yakin yang dengar penjelasan saya ini pernah ngalamin hal seperti itu. Ya kalau kita orang sehat baik berarti nggak apa-apa. Kalau kita kan ada kelas khusus stroke, kita buka kelas setiap hari Minggu, ada kelas untuk pasien stroke gitu, atau orang-orang yang mengalami micro stroke, atau orang-orang yang mengalami stroke yang berat. Itu mereka ngalamin hal seperti itu, nggak sama seperti orang biasa. Maka materinya disesuaikan supaya potensial acute effect itu seminimal mungkin sehingga tidak menciptakan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dan begitu dia ngerasa tremor, dia ngerasa kebas, ya kan, mulai karena dia stresnya naik, kortisolnya naik, gitu. Maka pada titik dia nggak mau lagi latihan setelahnya kan. Bukan salah tekniknya, tapi karena tidak ada kejelasan pengetahuan bahwa di balik teknik ini ada unsur-unsur kayak gini. Ada dampak-dampak seperti ini yang mungkin dia belum tahu. Maka harus disesuaikan. Itulah kenapa di UMG ini kita selalu meriset, harus menyesuaikan lagi dengan sains yang terbaru, dengan jurnal-jurnal yang terbaru, dengan pengetahuan mengenai teknik pernapasan yang terbaru. Saya cerita sedikit. Ya, teknik Wim itu belum ada penelitian mengenai potensial acute efeknya. Kenapa? Karena pada saat itu tiba-tiba muncul kan yang bernama Wim Hof yang agak gila, yang berani berendam di es yang ekstrim, berarti berani diuji di tempat, di depan umum, dipasang kaca, dia cuma pakai telur doang, dimasukin es sekian karung sehingga menutupi sampai ke lehernya, jadi hanya kepalanya yang menyembul. Lalu dia masih bisa ngomong, masih bisa di depan orang-orang tuh masih bisa cerita. Sangat sangat heboh sekali pada saat itu. Maka ilmunya melihat, oke, ini pakai teknik apa? Oh, tekniknya begini namanya. Oke lah, kita sebut saja sebagai Wim Hof Method atau WHM. Diteliti dampaknya, manfaatnya gitu kan. Tapi belum diteliti potensial acute effect itu pada saat itu belum. Baru kemudian ketika seorang itu mulai banyak yang mempraktekkan teknik pernapasannya, mulai mempraktekkan pola-pola yang dikerjakan oleh Wim Hof dengan berendam di air sebadan badan. Itu ada korban di situ. Ada yang meninggal, ada yang macam-macam. Itu bisa dicerita, bisa dilihat lah. Karena saya mengikuti dari sejak awal saya pas sedang saya mengikuti. Bahkan saya ikut kelas berbayarnya. Nah, baru kemudian ilmuwan menggali. Ini kok udah mulai seluas seperti ini? Maka diteliti lah. Oke, kita mulai. Apa potensial efeknya kan? Pasti ada dampak
plus minusnya di situ. Banyakan plusnya atau banyakan minusnya, ya kan? Walaupun kita telah banyakkan plusnya, minusnya sedikit. Tapi kalau kita berada pada masalah kesehatan yang ada di dalam minusnya itu, ya buat kita jadi masalah. Bener nggak? Iya kan? Maksudnya aku bilang, saya kalau latihan, teknik lima, katakanlah atau yang sejenis dengan itu, booster atau mungkin apa, itu akan muncul dari sebelum di 10 detik terakhir. Ya buat saya nggak ada masalah, karena saya nggak tinnitus. Coba orang yang tinnitus latihan teknik Wim Hof, apa nggak deg-deg ser dia? Apa nggak deg-degan ya tiba-tiba tinnitusnya langsung muncul lagi yang beberapa minggu terakhir sudah berhenti misalnya tiba-tiba lagi langsung denging lagi "Nying," seperti itu apa nggak deg-deg piar gitu kan orang-orang yang tadinya diobati supaya nggak kebas supaya nggak tremor terus udah merasa tenang tiba-tiba dia kenal ada teknik teknik pernapasan lah katakanlah Wim Hof atau apapun dia praktekkan tiba-tiba langsung tremor lagi langsung kebas lagi walaupun cuma beberapa detik atau walaupun cuma semenit 2 menit katakanlah begitu oh dia langsung traumatik tuh langsung traumatik. Nah, yang itu kita mesti belajar mesti eksplorasi. Dan ini agak susah dicari di YouTube tuh agak susah. Rata-rata di YouTube Bapak Ibu hanya temukan teknik-tekniknya aja yang baik-baiknya aja. Ya kan? Makanya kalau di offline ini ya saya beritahu dulu tampak efeknya seperti ini. Maka hati-hati bagi orang-orang yang kondisinya begini 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 begini. Bapak Ibu jangan lakukan dulu, pakai teknik yang berbeda. Itulah kenapa di UMG saya mengembangkan teknik yang seperti Wim Hof dengan berbagai macam variasi. Kenapa? Karena variasi-variasi ini diperlukan untuk jenis masalah-masalah kesehatan yang berbeda, yang lahir dari potensial acute effect itu. Jadi nggak cuma gitu-gitu aja tekniknya. Lah, itu mood booster mas sama kayak Wim Hof, mas. Ya kan cuma dikembangkan. Iya betul. Selain mood booster, ada ritme 3-3, ada ritme 2-4, ada ritme 2-2, ada ritme 1-1, ada ritme setengah-setengah, ada ritme seperempat-seperempat, ada ritme 3-2-1, ada ritme 1-2-3. Bayangkan, ada ritme 2 setengah, 2 setengah. Itu. Kemudian ada ritme yang random. Jadi ada 10 gitu pengembangan dari teknik Wim Hof. Kita nggak nginduk pada teknik Wim Hof, kita menggunakan model ilmu kita sendiri yang disebut dengan metode napas ritme. Jadi ritmenya diatur. Kalau di Wim Hof ritmenya nggak diatur, asal tarik buang aja. Lakukan misalnya dari mulai 10, 20, 30 kali, kemudian akhiri dengan tahan napas, sudah selesai. Terakhir oksigenasi, udah. Kalau di kita ritmenya diatur supaya frekuensi kebentuk. Tahu dari mana? Kita ukur pakai alat ukur HRV. Maka nanti di bulan Juli ini, dan ini kan latihan bersama bulan Juli ini topiknya masih beragam. Nanti di bulan Juli ini OMG akan bikin latihan bersama khusus orang-orang CA. Karena kita sudah menemukan dengan menggunakan alat ukur HRV yang kita sudah riset selama bertahun-tahun, bagaimana mengkondisikan teknik pernapasan, napas cepat dan napas lambat yang semua totally menaikkan parasimpatik. Jadi kita sebutnya nanti teknik khusus untuk CA, parasimpatik booster namanya. Parasimpatik booster. Ini tidak sama dengan teknik Wim Hof, tidak sama. Wim Hof memang iya naikin parasimpatik, tapi kan kita dibikin naik-naik terus, dia kan turun, naik, turun, naik. Ini bagaimana kalau dibikin booster namanya booster itu kan naik terus, naik terus, naik terus, naik terus dan dengan grafik yang makin tinggi. Kenapa dibutuhkan seperti itu? Karena kita tahu orang-orang CA itu butuh kenaikan parasimpatik tinggi. Orang-orang CA rata-rata stresnya tinggi. Ya kan? Orang-orang CA rata-rata ketakutannya tinggi. Kecemasan, khawatir. Maka setiap ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu akan menaikkan simpatik dan menurunkan parasimpatik. Menaikkan respon simpatik dan menurunkan respon parasimpatik. Sementara yang bertanggung jawab terhadap proses kesembuhan pada manusia adalah syaraf parasimpatik. Nah bayangkan, parasimpatik rendah-rendah-rendahnya. Simpatiknya tinggi. Ya sudah, akhirnya terjadi kondisi chaos, kekacauan di dalam tubuhnya. Maka teknik parasimpatik booster yang akan kita launching nanti di bulan Juli tadi, itu fungsinya akan menaikkan sedikit demi sedikit. Sehingga kalau kita melebihi atau membalik kondisi yang tadi, ketika kita berbalik, akan tercipta ketenangan pada pembuluh darah, tercipta ketenangan pada jantung, tercipta ketenangan pada metabolisme. Kenapa? Karena parasimpatik itu bersifat seperti rem. Jadi gampangnya cara kita memahami saraf otonom adalah seperti sistem sebuah mobil. Saraf simpatik itu seperti gas, saraf parasimpatik seperti rem, ya kan? Jadi dalam sebuah mobil ada gas, ada rem. Remnya harus pakem, remnya harus bagus. Maka inilah yang mendasari munculnya parasimpatik booster nanti di bulan Juli. Sekarang di bulan Juli
Saya perkenalkan namanya power booster. Ya, power booster ini tujuannya apa? Ya sama-sama menaikkan parasimpatik tapi lebih global. Bisa dipakai untuk pagi, bisa dipakai untuk siang, bisa dipakai untuk sore, bisa dipakai untuk malam. Coba latihan Wim Hof malam hari. Coba aja tes aja yang sekarang lagi nonton nih. Malam-malam nih, jam 9 aja. Coba latihan teknik Wim Hof. Melek tuh sampai pagi tuh. Tidurnya jadi susah tuh. Kenapa? Karena sudah luar biasa, ya kan? pH-nya naik, oksigenasi naik, ya seger badannya. Makanya kan teknik-teknik Wim Hof itu saya jarang sarankan untuk dilakukan di malam hari. Karena pada sebagian orang itu menyebabkan terjadinya kondisi segar luar biasa. Tapi saya nggak mas, ya nggak apa-apa. Berarti dia tidak masuk pada kategori yang kayak gitu ya. Tapi kalau coba praktekkan malam hari, langsung tepat, langsung tidur. Langsung tidur karena saking tingginya delta. Jadi tak deltanya langsung melompat tinggi. Itu bisa tahu. Karena kita ukur pakai alat ukur. Jadi kalau mau otaknya langsung tinggi deltanya, langsung tepar dia tidur. Lakukan baru 2-3 repetisi udah langsung tidur. Bahkan belum selesai repetisi udah langsung tidur. Jadi orang yang susah tidur itu coba ikut di apa latihan sehari ini, buktikan. Latihan power booster. Nanti saya jelaskan detailnya di situ. Teknik napasnya bagaimana, cara melakukannya seperti apa, posturnya harus bagaimana, kalaupun duduknya bagaimana, kalau berbaring berbaringnya seperti apa. Kemudian coba praktekkan malam hari. Itu langsung langsung tepar, langsung tidur. Ya pakai apa, langsung blok aja. Dan ini punya manfaat yang berbeda. Tapi praktekkan coba dulu malam-malam jam 9 atau jam 8, jam 9, jam 10 lah. Itu langsung begadang, langsung melek. Ya kan? Karena masing-masing punya fungsi yang berbeda ketika dibedah, ketika dilihat pakai HRV. Nanti yang di bulan Juli nanti di kelas khusus CA, di latihan sehari khusus CA, itu namanya parasympathetic booster. Yang fungsinya semua naikin parasimpatik. Parasimpatiknya akan naik gila-gilaan bagi CA, ini penting sekali. Nah, ini salah satu gambaran. Maka latihan bersama ini fungsinya adalah untuk melakukan koreksi, evaluasi, penjelasan-penjelasan, memperkenalkan pada peserta bahwa ini loh ada acute effect yang akan terjadi. Lalu bagaimana mensiasati ketika acute effect ini terjadi? Harus melakukan apa? Harus mengatur pikirannya seperti apa? Harus mengatur perasaannya bagaimana? Harus mengatur latihan fisiknya kayak apa? Harus mengatur ritmenya kayak apa supaya tidak terjadi potensial acute effect ini atau seminimal mungkin potensial acute effect ini muncul. Itu. Jadi makanya isinya akan sangat dinamis sekali. Jelas ya? Kapan? Nah ini contohnya nih. Ada waktu itu Pak Sukamto. Nggak tahu ada nggak hadir nggak kalau di sini saya lihat. Biasanya 170-an setelah makan. Baru pertama kali mencapai 104. Bayangkan. Berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun gula darahnya biasa 170. Latihan di sana, di latihan sehari. Kemudian beliau bawa sendiri dari rumah lalu ukur gulanya. Turun 104. Akhirnya ketemu solusinya bagaimana cara menurunkan gula darah. Ya kan? Lewat olah napas. Yang selama ini mereka, selama ini Pak Sukamto tuh random aja. Karena nggak pernah ketemuan sama saya, nggak pernah langsung diuji di tempat, nggak pernah dikoreksi, naik turun dan sebagainya. Tekniknya benar atau enggak, ya selama ini selalu gula darahnya naik-naik terus. Ya sempat turun sebentar, naik lagi, turun sebentar, naik lagi. Begitu dipraktek tekniknya yang benar, ya merasa merasa ya beruntung lah. Oh akhirnya ketemu cara, kalau udah ketemu cara, ya udah itu menjadi teknik yang melekat seumur hidup kan. Ada lagi Bu Eva dari Palembang, gula darahnya selalu tinggi 495. Latihan jadi 363, turun lagi 295, turun 200 poin, bayangkan. Turun 200 poin itu kalau pakai obat mah susah tuh. Ini olah nafas. Nggak nyampe 1 jam latihan. Ada lagi Pak Jufun, nggak tahu hadirnya nih hari ini. Pak Jufun ini agak-agak kalau beliau tuh pakai namanya CGM. CGM itu Continuous Glucose Monitoring. Ya ini alat ukur gula yang nggak usah tusuk di ujung jari tapi ditempel di kulit. Ada yang ditempel di bicep atau tricep, ada yang ditempel di perut. Jadi mereknya itu ada yang merek Libre dari Abbott, ada yang merek Sinocare. Jadi dia hanya bisa dipakai 2 minggu atau 14 hari. Tapi enak, dia bisa collecting apa namanya gula darah selama 24 jam. Dikonekin lewat Bluetooth ke HP, nanti ada grafiknya pencatatan selama 14 hari. Kalau kita kan pengen ngukur gula darah saat tidur, penurunannya seberapa kan nggak bisa, ya kan? Ya nggak mungkin orang lagi tidur ditusuk ujung jarinya kesakitan ya dia bangun. Tapi kalau pakai alat ukur gula darah yang disebut dengan CGM atau Continuous Glucose Monitoring, itu gula darah saat tidur bisa diukur. Gula darah saat apa saja bisa diukur, karena ya nggak usah diambil darah dari ujung jari. Dan ini proven by science, terutama merek Libre dari Abbott.
Itu benar-benar gunanya itu bagus banget. Ini hampir mendekati pengukuran laboratorium. Maka biasa dipakai untuk apa namanya riset, untuk riset. Nah, jadi ceritanya beliau pakai itu, latihan, penasaran, setelah itu diukur. Selesai latihan. Mulai 286, ngikutin polanya, akhirnya jadi 115. Dan ini data pengukurannya ada di HP-nya, nggak ngarang bebas. Ya kalau misalnya kebetulan Bapak Ibu tuh punya alat ukur gula yang tidak dicucuk di ujung jari, tapi pakai yang ditempel di bicep atau tricep, atau yang ditempel di perut yang disebut dengan Continuous Glucose Monitoring atau CGM. Harganya mahal. Ya lumayan lah, harganya lumayan. Kalau alat ukur gula darah kan murah, cuma 112 ribuan gitu kan. Kalau CGM ya palingnya di atas sejutaan lah harganya. Itu ada reader sama test stripnya, ada testernya. Testernya hanya untuk 2 minggu. Readernya khusus. Ada lagi eh Bu Aling. Nah, Bu Aling ini rajin ikut di kelas saya maupun di event-event saya. Ya baru ngerti kenapa penderita kanker yang latihan olah napas itu kankernya malah jadi ukurannya nambah. Karena ada kenaikan gula, ya kan? Karena selama ini kan di asumsinya orang-orang itu kan pokoknya asal gua sudah latihan napas, asal saya sudah latihan pernapasan, maka gula darah pasti turun. Padahal belum tentu, belum tentu. Kalau napas yang bagaimana, detailnya seperti apa? Kan seperti itu. Ya kan sama aja kayak kalau kita nonton Tai Chi di taman, ya kan, dengan segala gerakan-gerakan ini, atau kita nonton di YouTube saja. Kita bisa nggak mempraktekkan? Bisa, ya kan? Tangannya lurus ya kita ikutin begini, tangannya ke samping kita ikutin, tangannya ke kanan kita ikutin, tangannya ke atas kita ikutin. Tetapi kan detailnya kan nyaris nggak diberikan di situ. Kita hanya meniru gerakan saja. Kita hanya meniru secara mekanis saja. Makanya ketika kita melihat guru pernapasan atau guru tai chi yang melakukan demonstrasi dibandingkan orang biasa, ya jelas berbeda, ya kan? Kenapa? Karena dia tahu detailnya. Berat badannya harus di sini, dia pergerakan ini fokusnya harus di sini. Saat melakukan ini, pikirannya harus di sini, perasaannya harus seperti ini, niatnya harus begini, tekadnya harus begini, ledakan tenaganya harus begini, mulainya dari ini, lalu rambatannya di sini. Terus itu detailnya diberikan pada saat latihannya offline sama gurunya. Kalau latihannya online, ya namanya sekedar senang aja, guru mah senang-senang aja kan. Ya udah, yang penting dia happy, dia keringetan, terus merasa segar, segar, ya udah, sehat nggak? Ya sehat, saya gitu-gitu aja kan. Iya. Ya karena saya tahu, saya ngikutin perkembangan semua teknik pernapasan di dunia itu saya ngikutin. Ya Buteyko saya ngikutin, segala macam saya ngikutin. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah jadwal dari eh, Roadshow OMG. Untuk saat ini, Jakarta tanggal 9 hari Senin, ya hari Senin kebetulan cuti bersama. Jadi saya memanfaatkan cuti bersama ini untuk latihan sekaligus bagi Bapak Ibu yang sudah banyak pada saat Idul Adha bagi Muslim ya, sudah banyak makan daging-dagingan, kolesterolnya naik gitu kan, kolesterolnya jadi banyak naik kan otomatis hari hari Jumat kan hari Sabtu baru dibagiin kan hari ini kan, dagingnya rata-rata baru dibagiin hari ini. Jadi kan baru masak hari ini, berarti besok pun daging masih ada hari Minggu gitu kan. Pasti masih makan yang kolesterolnya tinggi, masih makan daging-dagingan, jeroan, ati, ampela, sate, terus macam-macam. Rendang, kemudian opor, terus apa lagi tuh. Belum nanti kerupuk-kerupukannya gitu kan, belum nanti sambelannya. Itu jarak sehari, datang di tanggal 9 kita bongkar kolesterol. Bawalah tukur kolesterolnya nanti. Kita tunjukin kita bisa bongkar kolesterol lewat olah napas. Karena dulu saya pernah bikin namanya clinical update. Jadi saya pernah program setiap setahun sekali, biasa di bulan Desember, namanya WB, kalau dulu namanya wisata bugar ya, sekarang OMG, namanya wisata bugar clinical update. Isinya adalah hal-hal praktis untuk membongkar kolesterol, untuk menurunkan asam urat, untuk menurunkan gula, untuk naikkan gula jika kasusnya memang orang-orang hipoglikemik, untuk regenerasi, untuk naikkan hemoglobin, untuk macam-macam. Itu namanya clinical update. Jadi teknik pernapasan yang ada uji klinisnya, yang memang proven, yang memang terbukti bisa dipakai untuk hal seperti itu. Jadi siapa tahu Bapak Ibu punya masalah kolesterol yang selalu tinggi, selalu minum apa namanya Lipitor, atau selalu minum Vitorin yang nggak pernah turun-turun dosisnya, ya kan? Begitu dosisnya di stop, kolesterol langsung meroket 400 total kolesterolnya. Ya memang pada satu sisi kita harus memahaminya di mana kolesterol itu bisa dipandang sebagai sesuatu yang bermanfaat, juga bisa dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan. Tergantung kita pengetahuannya di mana, gitu kan? Bahwa disepakati sekarang kolesterol itu baik, iya, tetapi pada satu sisi ada sebab dan akibat kenapa dia dianggap baik dan ada sebab dan akibat kenapa dia dianggap buruk.
Tentu bagi orang-orang yang ketogenik, orang-orang yang ketofastosis, kolesterol itu adalah teman bagi mereka. Dan skornya harus tinggi, kan begitu. Tapi kalau orang-orang yang makan segala, tentu kolesterol jadi musuh bagi mereka. Menyebabkan terjadinya plak. Banyak ditemui orang-orang yang tidak diabetes, tetapi terjadi penyempitan jantung akibat plaknya dari akumulasi, mungkin kalsium, mungkin kolesterol, mungkin apa gitu kan. Jadi sangat tinggi. Padahal diabetesnya nggak normal, HbA1-nya hanya 5, gula darah puasanya ya bagus 80-an atau 90-an. Tapi kenapa dia kena jantung koroner? Kenapa ada banyak plak di dalam pembuluh darahnya? Kan aneh, ya kan? Berarti hal seperti untuk orang-orang seperti ini, maka teknik-teknik yang bongkar kolesterol, bongkar plak di pembuluh darah, bongkar plak yang ada di pembuluh darah, itu jadi sangat penting sekali. Jadi sangat penting sekali. Tapi bagi orang-orang yang ketogenik, bagi orang yang ketofastosis, ya teknik-teknik seperti ini tidak diperlukan. Kenapa? Ngapain saya harus menurunkan kolesterol? Memang saya butuh kolesterol tinggi kok. Itu untuk sudut pandang dunia mereka yang tidak sama dengan dunia kita. Maka akhirnya kita udah bisa punya kebijaksanaan untuk menimbang sebuah teknik itu cocok di mana diterapkan. Jadi kalau Bapak Ibu pemakan kendala, gampangnya begini. Kalau pada saat Lebaran atau Idul Adha itu makan kupat, lontong sama opor, sama rendang, sama sambal goreng, ya berarti Bapak Ibu pemakan segala. Gampangnya begitu. Kalau orang kita gini kan yang dimakan cuma opornya aja, daging saja nggak pakai lontong, nggak pakai kupat, nggak pakai nasi, nggak pakai kerupuk udang gitu kan, nggak pakai kentang, nggak pakai sambal goreng kentang. Tapi kalau ada hati, hatinya dimakan. Ada ayam, ayamnya dimakan. Ada daging sapi, ayamnya dimakan. Kemudian ada semur, makan semurnya. Tapi kentangnya nggak dimakan. Itu berarti pengguna atau ketofastosis atau carnivore diet. Kalau misalnya, ya berarti kita pemakan segala. Maka ketika kolesterol tinggi jadi musibah. Jadi nanti tanggal 9 September itu dibahas, dibongkar tuh. Gimana strategi untuk menurunkan kolesterol untuk kasus-kasus yang begitu. Orang kita genik, orang kita patuhi sama orang-orang kanivor ya minggir dulu. Karena pengetahuan ini bukan untuk mereka. Justru buat mereka kolesterolnya diperlukan. Nah, jadi memang itu benar sih bedanya. Jelas ya? Kemudian kapan lagi? Nanti tanggal 15 Juni, hari Minggu di Bandung. Tanggal 22 Juni di Semarang. Nah, ini Semarang ini karena belum ada pesertanya, nanti saya akan isi nanti insya Allah dengan antioksidan. Tapi bukan di Semarang, tetap di karena belum ada pesertanya. Yang udah ada pesertanya itu Jakarta, Bandung, Surabaya. Kalau Jakarta sudah 8 orang, tinggal 2 orang lagi kita close. 6 orang, tinggal 4 orang lagi kita close. Surabaya sudah 4 orang, tinggal 6 orang lagi kita close. Kenapa dibikin pendek-pendek aja? Biar semua nanti bisa praktek, bisa diukur satu-satu, jadi koreksi. Terus kita memperkenalkan teknik namanya OMG Power Booster dengan detail tekniknya. Detail tekniknya manfaatnya apa? Tentu ketika kita ngerti secara detail, kita tahu kapan menerapkannya. Kayak tadi, teknik manfaat menurun kolesterol. Bagi orang-orang ketogenik, bagi orang-orang ketofastosis sama orang-orang karnivor diketawain. Ngapain gue harus nurunin kolesterol? Ngapain gue harus belajar teknik pernapasan itu? Ya berarti ini bukan untuk mereka, kan begitu. Tapi karena kita ngerti bedanya, maka ya sudah dijelaskan di awal ini bukan untuk orang-orang yang karakteristiknya seperti ini. Ini cocoknya untuk orang-orang pemakan segala seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba pagi-pagi udah kenceng tuh leher belakangnya gitu kan, kemudian apa namanya sudah puyeng tuh kepalanya, tangan sudah mulai kenceng, ya berarti dia harus belajar teknik-teknik yang untuk membongkar kolesterol sesaat pada saat itu. Tiba-tiba pergelangan kakinya langsung kaku, bengkak, rasanya kenceng, nggak bisa ditekuk. Mungkin asam uratnya lagi tinggi, GOWOT misalnya begitu kan. Ya dia harus belajar teknik-teknik untuk menurunkan asam urat yang sekejap pada saat itu. Sama ketika gula darah tiba-tiba meroket jadi 400, ya berarti dia harus belajar teknik pernapasan yang bisa menurunkan gula sesaat pada saat itu. Maka teknik-teknik ini bermanfaat untuk orang-orang yang jadi seperti itu. Tapi teknik penurun gula nggak begitu bermanfaat untuk orang-orang yang ketogenik, ketofastosis, sama carnivore diet yang sudah beradaptasi. Tapi bermanfaat untuk orang-orang yang baru mulai masuk pada dunia ketogenik, yang baru mulai masuk pada dunia ketofastosis, dan yang baru masuk pada dunia carnivore diet. Kalau mereka baru masuk pada dunia carnivore diet, yakni orang-orang yang di dalam pelajaran diet itu tidak makan karbo, tidak makan sayur, tidak makan buah, tidak makan bumbu, gitu kan? Hanya daging saja dan protein, ibaratnya hanya protein lemak lah, gampangnya begitu. Maka pada titik tertentu akan terjadi kenaikan kolesterol dulu tinggi sebelum boncing untuk turun. Nah, kenaikan tinggi tidak lumrah dalam otaknya, mindsetnya orang-orang yang memang pengetahuannya belum cukup di situ. Mereka kan ketakutan. Mereka merasa, waduh kolesterol gue sampai tiba-tiba 400 nih. Wah, gila nih, biasanya cuma 150.
Begitu sih, jangan ketemu kita karnivore, makan cuma daging-dagingnya sama protein sama lemak aja langsung naik. Ya pasti naik. Yang kita nggak makan karbo, nggak makan apa-apa, hanya makan sesuatu yang berlemak gitu kan, yang sifatnya proteinnya pasti naikin itu. Maka teknik-teknik ini bermanfaat bagi pemula yang ada di tadi. Mereka yang baru belajar ketogenik, yang masih takut cemas khawatir. Tapi udah diberitahu sama mentornya bahwa ini nggak apa-apa, asal gula darahnya rendah. Tapi mindset orang kan bisa berbeda. Maka teknik-teknik ini jadi cocok untuk dipraktekkan atau dipelajari untuk orang-orang yang seperti itu. Nah ini kan mudah tuh di dalam latihan sehari ini. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan waktu luang, saran saya ikut aja di salah satu kota ini. Di Jakarta itu tinggal main ke Bandung, ya kan? Naik MBZ cuma 2 jam kurang. Bahkan kalau lagi bebek, kondisinya ya 1 jam 45 menit udah nyampe. Karena saya sering bolak-balik Bandung. Kan begitu. Surabaya, ya naik apa namanya kereta, ya kalau ada rezeki naik pesawat, ya tinggal sesuaikan aja. Kira-kira seperti itu. Nah ini nih gambarannya begitu. Lihat ya. Pak Christian, bila itu tanggal 9 harus periksa lab dulu Pak, ngecek HbA1c jika memungkinkan. Karena biasanya kan orang-orang yang pengen sembuh, maka dia pasti sudah tahu sakitnya dong. Kan nggak mungkin misalnya, saya pengen sembuh. Ditanya sama dokter, dari apa Pak? Ya nggak tahu, kita pengen sembuh aja. Ya Bapak masih tahu dulu masalahnya apa. Gitu. Tapi kalau Bapak masalahnya diabetes, berarti paling ya, dia punya alat ukur, paling tidak dia pernah mengukur gula darah puasa. Ya kan? Sehingga bisa divonis bahwa dia diabetes. Misalnya gula darah puasanya 400 atau 300, berarti bisa bisa vonis bapaknya diabetes. Oh iya betul. Berarti saya pengen sembuh dari diabetes karena saya sudah pernah mengukur sebelumnya. Oh saya asam uratnya 15 dan sakit kakinya di badan ini jari-jari ini kakunya luar biasa saya nggak bisa pas nekuk begini nih kalau tidur nih misalnya saya tekuk nih jari begini nih nggak bisa balik lagi. Bahkan ada yang begitu bangun tidur nekuk aja nggak bisa, nekuknya sakit sekali dipaksa protek begini ada rasanya tuh kayak dipatahin jarinya. Ya berarti asam uratnya tinggi. Evaluasi penting bisa tinggi. Ya, yang butuh nggak misalnya dia cek dulu sebelumnya ya untuk orang-orang yang secara jelas dia mengkonsumsi alupurinol maka sudah pasti nggak usah periksa apa namanya alat asam urat juga sudah pasti dia kena masalah asam urat. Jadi ketika dokternya itu ngasih obat namanya alupurinol sudah pasti dia asam uratnya tinggi. Makanya disuruh diturunkan sama dokter lewat obat kan gitu. Jadi kalau disarankan eh besok periksa, ya monggo. Besok kan hari Minggu. Kalau pengen ikut, ya periksa aja, nggak apa-apa. Kalau memungkinkan. Nanti harga status itu kita ada pemeriksaan di lokasi. Kita punya alat ukur HbA1c yang standar SNI. Ini ke lokasi nanti. Kolesterol juga bisa periksa di lokasi. Asam urat juga bisa periksa di lokasi. Pada saat event maksudnya ya, kita siapin alatnya nanti ada tim kita yang untuk menyiapkan pemeriksaan itu. Ya berbiaya, tentu berbiaya, tapi lebih murah dibandingkan laboratorium. Kalau misalnya tidak sempat untuk periksa, jadi bisa di tempat nanti. Pak Christian, bila pakai hasil tes foto RME, apakah bisa dipakai? Ya, apabila Bapak percaya dengan RME, kan begitu. Itu juga ada variabel yang berhubungan dengan glukosa, gitu kan? Ada variabel berhubungan dengan kreatinina, ada variabel yang berhubungan dengan apa? Apabila percaya, karena sekali lagi, RME itu bukan alat medis, ya kan? Bukan alat medis. Jadi memang kalau misalnya Bapak Ibu percaya dengan QRME, ya monggo saja. Tapi kalau buat saya, jika ini sudah ibaratnya sudah menurut yang proven di dalam dunia medis seperti diabetes itu penyebabnya adalah HbA1c, SA gitu ya, gula darah sewaktu, kemudian gula darah postprandial, kemudian ada juga albumin puasa, ada insulin puasa. Ya udah, ini adalah menjadi tolok ukur yang menjadi prioritas utama. Nah, buat saya pribadi, dalam pandangan saya, QRM itu dipakai ketika kita ingin menguji laboratorium, tapi nyarinya susah, kemudian mahal sekali. Nyarinya susah, mahal sekali. Contohnya apa? Misalnya menguji triptopan. Triptopan itu prekursor pada serotonin. Kalau triptopan itu mahal tuh. Terus kita pengen nguji vitamin A, C, E, K, zinc, selenium. Wah, susah tuh. Nah, kan QRM itu opsi yang ya, paling ya, memang ada alat untuk mengetahui kita bisa mengukur A, C, E, K, zinc, selenium gitu kan. Kemudian triptopan, kemudian ada leucin, kemudian ada macam-macam segala macam protein, enzim, hormon-hormon yang kalau kita uji di laboratorium itu susah dan
bisa jadi labnya juga nggak menjadikan itu, nggak menyediakan itu. Tapi kalau kayak yang pakai yang sudah proven, ya, ya kan ada satu C, WDF itu alat ukur yang sudah proven. Eh, seperti itu. Film itu screeningnya untuk hal-hal yang di luar yang berhubungan yang sudah proven. Oke, jadi kita disebutkan A, C, E, K, zinc, selenium, tryptophan, kemudian serotonin, kemudian apa lagi protein, enzim, kemudian wis macam-macam. Itu monggo silakan pakai. Pembahasan yang kirimnya nanti besok besok bareng sama Pak Michael Sunggiardi. Nah, ini kan eventnya sistem seperti apa, gitu kan? Jadi kalau Bapak Ibu percaya dengan itu, sekali lagi, di dalam dunia medisnya sudah proven, sudah terbukti, dan relatif didapat. Ya kan, kan alat ukur gula nggak susah. AB1 juga nggak susah, gitu kan? Maka itu menjadi kecenderungan yang harus dilaksanakan dibandingkan menggunakan QRME. Tapi dibuat proven secara umum yang sudah mudah untuk didapatkan, maka ya silakan pakai, nggak ada masalah. Nanti kita bahasannya besok mengenai QRME. Ya jelas ya. Nah, ini pengetahuan ini menjadi penting. Berapa biayanya? Kalau orang nanya kan, kuotanya hanya 10. Biayanya 880.000, dapat bonusnya kaos satu, ya, sama free satu kelas edisi Juni. Jadi ada kelas khusus alfa senilai 500.000, ada kelas senior sehat senilai 190.000, ada kelas bioritmik senilai 31.000, kemudian ada kelas antioksidan senilai 1 juta, kemudian ada kelas perbaikan jantung senilai 500.000, kemudian ada kelas OMG fitness senilai 190.000, kemudian ada kelas khusus kanker senilai 200.000, kemudian ada kelas, ada satu lagi nanti listnya di layar. Jadi bisa memilih satu kelas free yang ada di bulan Juni, gitu. Di bulan Juni kan, daripada misalnya saya pengen ikut kelas perbaikan itu cuma free sama eventnya tambah 880 jadi 1,3 1,4, kan mendingan saya ikut eventnya aja, udah saya tinggal milih aja dari panggilan kelas itu, saya tinggal tunjuk aja kelas yang mana saya mau ikuti, kan enak ya kan. Memang sengaja seperti itu tujuannya Pak, ya biar nggak merasa apa namanya diberikan lah begitu. Begitu udah selesai, kadang-kadang udah tua lupa. Maka kalau kita ini dia belajar untuk ikut di kelasnya, gitu ya. Jadi sekali lagi Jakarta sudah 8 orang, tinggal 2 orang lagi lalu close kuota. Bandung sudah 6 orang, tinggal 4 orang lagi close kuota. Semarang masih kosong belum ada. Surabaya sudah 4 orang, tinggal 6 orang lagi close kuota. Seperti itu. Nah ini brosur lengkapnya. Silakan di screenshot, kemudian kirimkan ke Intan, itu coba dulu tertarik. Ya, silakan pilih untuk Jakarta, Bandung, Semarang, atau Surabaya. Kalau mencapai sudah 7-8 orang, maka latihannya akan event sehari ini akan dilaksanakan. Tapi kalau kurang dari itu, ya kita akan relokasi ke hari yang berbeda. Tapi sejauh ini sih kita jarang relokasi, karena pesertanya biasanya ya mencapai kuota terus, minimal 7-8 orang itu pasti terisi. Kayak Jakarta aja pengumumannya kan baru tanggal 3 tanggal 4 tuh. Jadi hanya dalam waktu 3 hari aja sudah 8 orang tuh yang daftar tuh. Ada tinggal 2 orang lagi selesai. Karena itu nggak akan ditemukan lah apa namanya sebuah atmosfer untuk latihan bersama itu lebih baik. Ini kan latihan lewat Zoom seperti itu. Betul, kalau gitu apakah bisa untuk pasien kanker? Bisa, sangat bisa. Tapi untuk pasien kanker, nah, ditolong ada di, ya ini parasimpatik booster. Ya, jadi ini ada bedanya. Itu kenapa saya bilang, ya, sebuah teknik itu ketika masuk ke ranah sains, maka dia bisa dikembangkan. Bisa berkembang, bisa dispesifikkan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya kan? Kenapa? Karena saya bilang berkali-kali, tidak mungkin satu teknik pernapasan untuk semua penyakit. Kalau kanker, Wim Hof. Sakit kepala, Wim Hof. Sakit jantung, Wim Hof. Panu, Wim Hof. Kudis, Wim Hof. Kurap, Wim Hof. Hanya begitu. Oh, aja semua. Kalau kita harus lihat apa sebetulnya Wim Hof, kenapa dia tekniknya begitu? Lalu manfaatnya apa? Dia menyasar apa? Perubahan metabolisme apa saja? Ikut efeknya apa saja? Di luar itu tentu nggak cocok, gitu kan? Seperti itu. Jelas kan? Jadi makanya dibikin banyaknya seperti pengetahuan-pengetahuan itu tujuannya supaya kita ngerti. Saya sering kasih ilustrasi begini.
Saya yakin Bapak Ibu di rumah rata-rata punya kotak P3K. Benar nggak? Punya kotak P3K. Untuk buat itu kamu kan satu jenis. Kayaknya kotak P3K itu adalah dia tuh buat aja. A kayak gitu. Kalau nanti ada yang sakit kepala, kasih obat A lagi. Kasih obat A lagi. Kalau ada yang gigi serangga, kasih obat lagi. Kan mungkin secara logika. Masa iya di dalam kotak obat itu isinya satu obat ini bisa untuk dipakai untuk bisa untuk sakit kepala, untuk diare, untuk gigit serangga nggak mungkin. Pasti kan ada balsem, ada Paramex atau Panadol gitu kan. Ada Introstol gitu kan. Pasti ada yang begitu-gitu. Kalau nanti yang sakit kepala ya dikasihnya pasti Paramex. Nggak mungkin dikasihnya Entrostop. Kalau diare apa kita kasih dia kayak gitu gitu. Jadi kasihnya masih Entrostop banyak tau. Nah, kan alapas yang banyak itu, bayangin obat yang di dalam itu ada box-boxnya. Oh ini box namanya mood booster. Berarti Bapak Ibu harus ngerti fungsinya. Benar nggak? Kan nggak mungkin. Misalnya kita punya kotak obat terus ada apa namanya Panadol kita nggak ngerti fungsinya. Masa kita naruh obat yang kita nggak ngerti fungsinya? Ya harus ngerti fungsinya apa. Kapan itu akan dipakai? Ya memang pada saat kasusnya muncul. Ya kan? Nanti ada teknik pernapasan namanya mood booster. Ada teknik pernapasan namanya power booster. Ada teknik pernapasan namanya parasimpatik booster. Ada teknik pernapasan namanya perbaikan kesisakan jantung. Ada teknik pernapasan namanya ritme 48. Ada ritme 2,5 2. Itu fungsi-fungsi semua nanti. Seperti kotak obat tadi. Nah, seseorang menjadi tenang ketika dia punya obat, lalu dia punya obatnya, dan dia mengerti fungsi dari masing-masing obatnya. Benar nggak? Coba contoh penelitian gitu. Dalam kepilihan, saya bisa ngerti semua fungsi-fungsinya. Tenang, pasti tenang. Pasti tenang, ya kan? Karena ngerti semua fungsi-fungsinya. Kenapa? Ya begitu nanti ada anak yang hidupnya yang tergigit serangga, ya tinggal buka kotak obatnya, ambillah misalnya balsem untuk dioles, ya kan? Karena ngerti fungsinya. Kenapa dipilih balsem? Karena memang itu yang paling cocok untuk kasus gigit serangga. Coba kalau nggak ngerti fungsi, apa yang terjadi Pak Christian? Langsung ambil sama sama terus pokoknya saya asal ambil aja deh. Olah napas juga begitu. Di YouTube saya itu ada ratusan. Ngerti lagi, asal saling ambil aja, asal comot aja. Wah, informasi comot. Gitu. Comot. Comot. Namanya apa namanya itu itu sebenarnya di situ karena itu lantas hanya sebatas mengusulkan saja audio-audionya ya kan ya kita kan belajar audio-audio itu fungsi untuk apa berdasarkan kelas-kelas tadi sehingga nanti kita jadi ngerti dapat obat itu ada obat-obat yang ini beserta dengan fungsi-fungsinya kapan kita akan pakai bergantung kasus-kasusnya jadi jangan pakai lupa setiap hari terus kulitnya tuh padahal yang sakit pencernaannya yang dibalsemin kulitnya terus. Ya kira-kira ilustrasinya begitu. Sembuh nggak nyambung, ya nggak nyambung, ya nggak bakal sembuh karena nggak nyambung. Mana kita, yang penting itu kotak obat mas. Segala sesuatu yang saya ambil dari kotak obat, itu punya manfaat. Lah iya betul punya manfaat. Tapi kalau manfaatnya nggak sesuai dengan peruntukannya, buat apa? Kan begitu logikanya kan. Setiap hari dikonsumsi terus, karena tiap hari ngambilnya itu aja terus. Lagi ada enterostop nih. Saya minum aja terus. Ya kan padahal lagi nggak diare. Kita ngomong, wah di sini ada audio namanya ritme 3355 10 10 15 15 10 10 55 33. Ah udah saya latih aja. Itu kan saya comot aja. Tiap hari itu aja terus ya. Ya sama aja kita diambil aja balsem terus tiap hari. Nah ini ilustrasi ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita ketemuan secara offline ini ya kita jadi lebih ada gambaran. Gitu. Toh nanti setelah itu kan ada diskusi dan tanya jawab. Bisa japri saya kapan aja. Karena kan pasti ketahuan ini peserta latihan bersama kan. Nanti jadi paham. Oh iya betul. Ilustrasi kotak obat ini masuk akal. Nah kotak obatnya namanya YouTube Mas Kuning. Tapi di dalamnya ada banyak obat-obat di situ yang bentuknya ritme-ritme napas, audio-audio. Nggak boleh saya asal comot-comot aja tanpa mengerti itu apa fungsinya, itu apa manfaatnya, apa potensial akut efeknya kan nggak boleh. Ya kalau namanya pengen nyoba-nyoba ya silakan aja. Saya punya balsem yang saya coba ya boleh-boleh aja. Tapi kalau kebetulan yang saya coba tuh balsem yang panasnya level 10, ya kulit saya sakit. Kan begitu.
Ya resiko lah, nggak bisa nuntut apa-apa. Kenapa ya? Karena kita hanya nyoba secara bebas. Nah, mudah-mudahan event lain ini jadi ada lebih gambar. Gitu ya, saya rasa cukup jelas. Kalau tidak 1 jam lewat kilometer, wah banget. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk ikut, kita hanya tinggal sedikit saja. Jakarta sisa 2 kuota, Bandung sisa 4 kuota, untuk Semarang masih 0, Surabaya sisa 6 kuota. Untuk saat ini itu dulu. Ya entah kalau nanti misalnya respon masyarakatnya sangat banyak gitu kan, mungkin yang Bandung dinaikkan jadi 20 misalnya begitu. Tapi saat ini ya 10 aja udah cukup sih. Gitu ya. Sampai ketemu di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Sekarang musim COVID, jangan lupa latihan napas yang rajin. Bye-bye.